Hai hai hai, welcome to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku mau review atau cerita sedikit tentang pengalaman aku pakai printer Epson L3210 untuk usaha cetak undangan. Buat kalian yang mau mulai usaha cetak undangan atau percetakan lainnya, kalian penting banget untuk pilih printer yang tepat ya guys. Nah, di sini aku bakal bahas dari kenapa aku pilih printer Epson L3210, kelebihan serta kelemahan dan juga solusinya ya guys. Langsung aja, di sini aku akan jelasinnya lewat PPT ya guys. Yang pertama itu alasan kenapa aku pilih Epson L3210. Jadi yang pertama, banyak yang pakai ya guys untuk usaha percetakan. Jadi aku sering lihat di tempat-tempat percetakan gitu, kebanyakan mereka itu pakai Epson L3210. Dan juga dari review mereka bilang itu awet dan hasilnya itu udah bagus banget guys untuk cetak foto ataupun yang berwarna gitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu terjangkau. Harga printer ini aku belinya itu offline ya guys, tapi toko ini ada online-nya juga di Shopee. Nanti linknya bakal aku taruh di description box ya guys. Nah, dia itu harganya aku beli kemarin 2.100.000 gitu. Udah dapat sama tinta orinya 4 dan udah disettingin langsung sama mereka karena aku belinya itu offline ya guys. Terus dari printer-printer lainnya, Epson ini yang paling murah gitu guys untuk usaha awal. Dan aku pertegas dulu di sini ya guys, ini aku saranin untuk kalian yang mau buka usaha cetak undangan yang nggak terlalu mewah-mewah gitu loh guys, maksudnya jadi kayak skala rumahan. Dan biasanya aku seringnya untuk bikin cetak undangan dan juga cetak biodata bayi ataupun foto-foto gitu guys, dan hasilnya itu cukup bagus. Selanjutnya yang ketiga yaitu terkenal awetnya. Nah, Epson itu pasti kalau orang bilang mau beli printer pasti milihnya Epson karena awet ya guys. Dan aku beli printer ini kurang lebih udah 3 bulanan gitu guys, dan sampai sekarang masih aman-aman aja, walaupun beberapa kali aku mengalami kendala, dan nanti kendalanya itu bakal aku jelasin di next selanjutnya, slide selanjutnya gitu ya guys. Terus yang keempat itu tintanya mudah didapatkan. Nah, benar banget, tintanya itu bisa kalian dapatkan gampang banget di online store atau offline store. Dan yang kelima, tintanya itu udah 4 warna ya guys. Sebelum-sebelumnya atau tipe yang di bawahnya itu tintanya masih 3 warna. Kalau untuk cetak undangan ataupun foto-foto gitu, kalau tintanya 3 itu kurang maksimal gitu guys hasilnya. Jadi 4 warna itu udah bagus banget. Kalau mau lebih maksimal lagi, ada yang 6 tinta kalau nggak salah ya guys, cuman harganya mahal gitu guys untuk kita awal-awal buka usaha rumahan gitu. Terus yang selanjutnya aku mau bahas tentang kekurangan dari Epson L3210 ini. Yang pertama, tidak bisa cetak undangan yang full warna gelap ya guys. Nah, di sini berdasarkan pengalaman pribadi aku, printer ini aku beli pas awal-awal ataupun 2 minggu awal aku beli guys. Aku itu kan mulai coba cetak-cetak desain undangan yang udah aku buat. Nah, aku kan belum tahu kalau misalnya printer ini nggak support untuk warna-warna full gelap. Jadi aku hajar aja dengan desain-desain aku yang gelap, warnanya hitam, pokoknya itu pekat-pekat gitu. Awal-awalnya selembar 2 lembar itu aman, tapi untuk lembar kelima guys, langsung dia itu kayak hasilnya bergaris-garis gitu. Terus nah, yang aku cetak itu modelnya itu ini guys. Nah, dia itu full warna gini kan, jadi aku cetaknya di kertas putih. Nah, aku cetaklah dia hijau pekat kayak gini nih. Ini ukurannya lipat yang 15 kali 22 gitu kalau dilipat, dan dia langsung hasilnya bergaris di cetakan kelima guys. Nah, dari situ aku coba
cari cara di internet gimana caranya ngatasinnya, dan aku cobalah itu kan maintenance dari Epsonnya. Ternyata hasilnya itu masih tetap bergaris guys, tetap bergaris. Jadi aku langsung cepet-cepet bawa ke service centernya atau tempat aku belinya, dan kata orangnya itu kenapa bisa bergaris gini, karena dia itu sebenarnya printer ini tuh untuk printer cetak-cetak dokumen kantor-kantor gitu loh guys, yang bukan untuk bener-bener cetak desain undangan ataupun segala macamnya yang warnanya itu bener-bener full color. Jadilah dia itu head printernya itu nggak kuat katanya gitu. Terus aku belajar-belajar lagi dari YouTube yang lain tentang percetakan juga yang pakai seri yang sama. Katanya memang seperti itu guys. Jadi dia itu nggak bisa warna yang full gelap gitu. Jadilah dari situ aku upgrade desain aku yang full gelap ke warna-warna soft. Terus selanjutnya yang kedua itu tidak bisa borderless. Jadi kalau kita ngeprint satu lembar A4 gitu, dia masih ada sisi-sisi yang bingkainya gitu loh guys, jadi kertasnya nggak habis ke cetak. Nah sebenarnya yang bagian borderless itu sangat membantu banget kalau kita cetak undangan guys, jadi kita nggak repot buat motong-motong. Tapi dengan printer harga 2.100.000 itu menurut aku nggak terlalu bermasalah ya guys kalau nggak borderless, jadi masih bisa kita potong gitu. Nah yang ketiga, hasil cetaknya sering bergaris. Nah itu nggak cuman karena hasilnya gelap aja, maksudnya nggak cuman di hasil atau desain gelap aja guys yang dia bergaris, cuman kadang kalau aku printer terlalu lama dia bakal muncul bergaris-garis gitu guys. Jadi kita harus pandai-pandai untuk atur jeda waktunya. Sekali print itu nggak boleh banyak-banyak. Nah yang keempat, proses cetak cenderung lambat. Jadi cepat lambatnya itu tergantung dari model desainnya sih guys. Kalau misalnya kita cetak kayak dokumen biasa gitu, yang kayak mungkin makalah atau apapun itu cepet banget karena kertasnya juga kan ketebalannya beda. Kalau untuk undangan itu cenderung lambat. Aku pernah hitung satu undangan itu yang desainnya dibilang aman-aman gitulah guys ya, nggak gelap, nggak terlalu rame juga. Itu dia satu sisi bisa 15 detikan gitu guys. Tapi menurut aku masih bisa diatur. Jadi kalau buat kalian yang usaha undangan, kalian harus bisa memperkirakan sehari itu printernya mampu berapa gitu ya guys. Oke, kekurangan-kekurangan ini berdasarkan apa yang aku alami selama aku pakai kurang lebih 3 bulanan ya guys. Jadi mungkin di printer kalian itu bakal beda. Jadi banyak-banyak belajar aja dari orang-orang lain ataupun YouTube lain. Di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya ya guys. Jadi yang di sini aku notice itu kelebihannya yang pertama, hasil cetaknya itu tajam. Jadi untuk foto, misalnya foto di kertas foto gitu guys, dia itu hasilnya tajam, nggak buram gitu. Cuman hasil cetaknya itu menurut aku tergantung kertasnya juga sih guys, kertas yang kalian pakai. Misalnya kertas fotonya yang kalian pakai itu standar biasa atau yang paling murah, dia bakalan kurang muncul gitu warnanya. Jadi misalnya ada foto orang gini, itu lebih gelap gitu loh guys hasilnya. Dan terus untuk hasil cetak tajam juga pastinya dipengaruhi oleh faktor 4 tinta tadi. Dia ada tinta hitam, kuning, biru sama magenta. Magenta itu aku bilangnya sih merah sih guys ya, cuman merah agak keungu-unguan gitu. Nah yang kedua, tinta hemat maksimal. Iya bener banget ya guys, tintanya itu hemat banget. Aku pernah coba untuk cetak 500 lembar undangan. Itu aku isinya di batas atas gitu, kayak maksimalnya gitu, dia itu nggak habis guys, masih ada sisanya. Dan desain aku juga nggak terlalu polos-polos banget.
kebanyakan warna birunya kemarin, jadi yang paling banyak terkuras itu warna birunya gitu, tapi masih ada sisanya gitu loh guys, 500 lembar, jadi aman banget. Terus perawatannya juga mudah, kalau ada kendala bergaris atau dia nyangkut ataupun apa itu gampang banget guys, dan banyak banget tutorialnya gimana caranya itu membenarkan itunya ya guys, kendala-kendalanya itu. Yang paling sering sih bergaris itu, dan bergaris cara maintenance-nya itu kayak dikuras gitu loh guys tintanya. Nah, lebih ke boros tintanya bukan karena cetak, tapi lebih ke maintenance-nya gitu. Tapi itu masih aman-aman aja sih guys. Selanjutnya yang keempat itu tintanya murah dan anti bocor juga. Tintanya aku beli itu 85 ribuan gitu guys kalau offline. Kalau online ada yang paling lebih murah kayak 26 ribu gitu guys. Nah, aku coba beli di online, ternyata hasilnya yang datang itu palsu guys. Jadi aku syukurnya ada kecelakaan gitu guys di paketnya, jadi mereka tinta-tintanya itu bocor gitu di dalam, jadi tumpah semua di dalam boxnya. Dan aku cek botolnya sama botol yang aku beli online sama yang aku beli di store gitu ya guys, yang Epson asli itu benar-benar beda gitu loh guys, tulisannya, cetakan tulisan Epsonnya itu beda. Jadi aku kalaupun kemarin paketnya itu nggak bocor, pasti aku nggak pakai karena aku takut printernya malah jadi rusak dan hasil printer aku jadi nggak maksimal. Dan garansinya itu sayang banget guys kalau misalnya kita pakai tinta nggak ori, jadi garansinya itu bakal hangus. Garansi Epson itu 2 tahun ya guys. Nah, kemarin aku udah pakai untuk maintain si head printernya itu karena bergaris. Itu kurang lebih semingguan gitu guys, lumayan lama, seminggu lebih gitu. Jadi kalau bisa kalian hati-hati banget pakainya, jangan sampai kalian kejadian kayak aku gini ya guys. Oke, selanjutnya pengalaman buruk selama aku pakai Epson selama 3 bulan ini ya guys. Nah, yang pertama servis, karena hasilnya bergaris itu yang di 2 mingguan awal aku beli, aku kaget banget. Jadi karena aku nggak berani otak-atik printernya ya guys, karena aku nggak ngerti gitu, jadi aku langsung bawa aja ke servis. Nah, kata tukang servisnya itu karena aku cetaknya terlalu banyak pakai warna yang gelap, banyak-banyak gitu guys, kayak keseluruhan gelap, jadi dia nggak mampu, jadi jangan lakuin ya guys. Yang kedua itu kertasnya nyangkut. Nah, kertas nyangkut ini nggak begitu sulit sih guys. Caranya tinggal kalian buka aja cupnya gitu, atau kalian pokoknya kalau misalnya ada kendala di printernya, kalian cepat-cepat aja cari Google ataupun cari tutorialnya YouTube ya guys, karena aku kayak gitu juga takut banget untuk bongkar-bongkarnya, karena aku nggak ada basic untuk kayak bongkar-bongkar printer atau anak IT yang biasanya jago itu kan anak cowok gitu kan guys. Aku nggak ngerti sama sekali, jadi aku langsung buka YouTube aja. Dan caranya itu gak sulit, bisa kok. Dan lama-kelamaan selama 3 bulan aku pakai, aku mulai terbiasa gitu guys dengan kejadian-kejadian buruk yang terjadi di printer aku, jadi aku gak terlalu panik. Yang ketiga, aku pernah di ujung-ujung kertasnya itu selalu kayak ada tinta bocor gitu loh guys, di sudut-sudut kertasnya. Dan aku cari tahu kenapa, katanya bisa jadi itu karena kertasnya melengkung ataupun roller di dalam printernya itu bocor gitu guys, tintanya ada yang bleber. Dan aku cek lah di dalam apakah ada yang bleber, ternyata nggak ada. Dan ternyata penyebabnya itu karena ujung dari kertasku itu kayak melengkung ke atas, jadi nggak rata gitu kertasnya. Nah, itu bisa menyebabkan di sudut-sudutnya itu kotor guys. Nah, aku takutnya bukan karena tintanya yang ke kertasnya, tapi aku malah takut
bagian head printer aku yang kena ujung sudut-sudutnya itu yang malah takut ngerusak si headnya gitu guys. Jadi kalian pastikan untuk kertas-kertas yang kalian simpan itu simpannya jangan sampai melengkung ya guys, biar hasilnya rata. Yang keempat, tinta habis setelah setengah karena bersihin nozzle. Nah, bersihin nozzle ini itu caranya ada di bagian maintenance, kalian cek aja di YouTube ya guys. Ini untuk mengatasi kalau printer kalian itu bergaris guys. Nah, jadi sistem mereka itu kayak nyedot tinta kita gitu, kayak nyedot secara besar-besaran atau habis-habisan untuk memperlancar jalur tintanya. Nah, dia itu ada dua tipe guys, yang pembersihan nozzle yang biasa sama yang power atau yang besar gitu. Nah, karena yang biasa aja itu aku udah lakuin 3 kali, hasilnya tetap masih bergaris aja. Aku coba pakai yang full yang power yang besar itu. Nah, aku kaget banget, tinta aku yang darinya penuh sampai tinggal sedikit gitu guys. Aku kaget banget, dan ternyata kalau yang besar itu memang ngefek, cuman tintanya terkurasnya banyak banget guys, jadi agak rugi gitu. Nah, selanjutnya yang kelima, aku pernah tangki pembuangan tintanya itu penuh guys. Jadi di dalam printer itu ada tangki. Nah, tangki ini yang nampung tinta habis kita bersihin si nozzle tadi guys. Jadi tintanya bakal ditampung di situ. Di printer aku taruh di kayak kardus bekas printernya ini, dan aku lapisin pakai triplek gitu kan. Nah, aku tuh bingung kenapa tintanya ini kok ngebasahin si kardus printernya ini. Ternyata aku cek di bawah printer aku tuh udah banjir tinta gitu guys. Aku panik kan guys. Terus aku coba cari di YouTube, katanya itu karena tangki tintanya itu penuh dan harus diganti busa di dalamnya itu guys. Nah, aku nggak tahu kan beli busanya itu di mana, jadi aku cari tahu apakah bisa dipakai ulang gitu busanya. Ternyata aku coba deh beraniin diri untuk buka bagian tangkinya, ternyata tinggal dicuci aja gitu guys caranya. Sebenarnya kalau printernya nggak bermasalah kayak aku yang sering bergaris ataupun ya bergaris itulah guys, jadi nggak sering ngebersihin nozzle, tangkinya ini nggak bakal penuh gitu loh guys, karena spons atau busa yang di dalam untuk nyerap si tinta itu bener-bener tebel banget. Dan pas aku cuci itu dia itu keringnya lama banget guys, padahal udah aku jemur, udah aku kipas anginin malam-malam, terus siangnya aku jemur di matahari, dia itu 2 hari bener-bener nggak kering gitu guys. Padahal udah aku peres, udah aku tekan-tekan di kain gitu, tapi tetap nggak kering karena saking dia itu nyerap banget gitu guys. Nah, semoga pengalaman buruk ini nggak kejadian di kalian ya guys. Makanya aku pengen share pengalaman pribadi aku pakai Epson L3210. Nah, ini solusi-solusi yang sebenarnya udah aku bahas-bahas sedikit di sebelumnya. Pertama itu jangan print sekali banyak. Nah, maksudnya jangan sekali banyak itu, jadi di settingan kalian saat print itu, kalian jangan langsung kalian habisin 10 kertas langsung gitu guys. Nah, itu bahaya banget buat printer headnya. Kalau printer headnya rusak itu ribet banget guys, gantinya itu mahal gitu loh guys. Yang aku tahu ya guys, katanya jangan sampai printer headnya itu bermasalah karena mahal banget perawatannya. Jadi aku biasanya printnya itu 2 lembar gitu guys. Nah, terus aku jeda beberapa menit, misalnya 1 menit gitu deh, aku jeda, habis itu lanjut lagi. Kalau nanti misalnya aku biasanya 1 hari itu bisa cetak sebanyak 150 sampai 200 lembar bolak-balik ya guys. Nah, sekitar segitu. Aku nggak berani untuk nge-push sampai misalnya 300 ataupun 400 lembar sehari karena takut printernya itu malah headnya panas dan rusak ya guys. Jadi kalian harus pandai-pandai atur jeda-jedanya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu jangan masukkan kertas terlalu banyak. Jadi jangan kalian taruh kertas di traynya itu terlalu banyak guys, nanti dia itu
bakal bikin kertas yang ketarik itu nyangkut gitu guys, jadi dia kayak ketahan gitu, jadi bikin kertas nyangkut. Terus yang ketiga, jangan print dengan full warna gelap. Nah, ini yang aku sampaikan di pertama tadi. Jadi kalian ubahlah desain-desain undangan kalian, misalnya undangan custom ya guys. Kalau undangan custom jangan terlalu pakai warna yang gelap-gelap gitu guys, dan jangan terlalu full warna. Desain-desain undangan aku tuh nggak mau yang desainnya itu terlalu mencolok gitu loh guys. Jadi aku tema undangan-undangannya itu banyak yang soft color. Dan syukurnya juga customer aku itu nggak pernah request yang heboh-heboh gitu loh guys, yang warnanya mau yang gelap ataupun yang full. Kalaupun ada yang minta, kadang aku kasih pengertian kalau hasilnya itu nggak bakal maksimal gitu, dan mereka syukurnya mengerti sih guys. Selanjutnya yang keempat, kalian harus sering-sering dipakai ngeprint supaya headnya itu terjaga gitu guys. Maksudnya sering-sering, misalnya kalian lagi nggak ada orderan gitu kan, nah setiap harinya atau 2 hari sekali itu kalian harus tetap ngeprint walaupun kayak ketimbang cuman 1 kertas gitu. Jadi biar tinta yang di headnya itu nggak kering dan menyumbat si head printernya ya guys. Terus yang kelima, kalian harus cari tahu cara perawatan printer yang benar. Kalian harus banyak-banyak belajar gimana cara ngatasin masalah di printer yang sering terjadi gitu. Dan jangan panik gitu ya guys, karena kalau panik kita malah gopoh gitu untuk benerinnya, dan asal tekan-tekan tombol aja itu bakal bahaya banget kalau misalnya kita salah dalam penanganannya gitu guys. Dan ini aku sekali lagi tegaskan, ini pengalaman pribadi aku guys, jadi di setiap orang pastinya beda-beda. Aku ada lihat di salah satu channel yang aku juga jadi tempat bahan belajar aku untuk printer ini, beliau itu printernya aman-aman aja guys, bahkan malah satu hari dia bisa cetak undangan custom itu sampai 1000 lembar guys, dan dia itu sekali ngeprintnya bisa kayak 100 lembar nonstop. Aku nggak tahu ya guys apa bedanya printer aku sama dia, padahal serinya itu sama. Mungkin karena beliau itu tahu cara maintenance yang benar kali ya guys, jadi dia bisa ngotak-ngatik sendiri gitu kalau misalnya ada kendala. Jadi kalau aku sih nggak tahu basic untuk ngotak-ngatik printer kalau ada kendala gitu guys, jadi aku takut-takut gitu dan masih banyak belajar. Oke guys, sampai sini dulu video hari ini, semoga membantu kalian. Buat kalian yang mau usaha percetakan, semangat, dan semoga video ini bisa membantu kalian ya guys. Oke guys, terima kasih. See you on the next video. Bye. Oh ya guys, jangan lupa selalu cek description box aku, karena aku selalu cantumin desain-desain undangan yang udah aku buat, dan aku juga udah buat Shopee ya guys. Jadi di next video insya Allah aku bakal bahas kertas-kertas apa aja yang sering aku buat untuk cetak undangan. Oke guys, bye.